Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayuti Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang variabel pada pemrograman PHP. Ini dasar coding yang kita buat kemarin di video sebelumnya. Ini udah ada di YouTube-nya, tinggal kamu cari aja di channel saya Sayuti Rahman Nasir. Ini menjalankan program PHP dengan XAMPP. Ini coding yang pertamanya kemarin ini. Ya, kalau kurang paham tentang ini silahkan balik lagi ke sana. Nah, sekarang saya hanya menambah variabel di program ini untuk mengenalin apa itu variabel, cara penggunaannya, ya, dan sifat dari variabel itu seperti apa. Yang pertama, variabel di PHP itu sama dengan variabel di bahasa pemrograman lain, ya. Penulisannya juga sama, syarat-syaratnya juga sama. Ya, misalnya dia harus diawali dengan huruf ya, tidak boleh dengan number, gitu ya. Tidak boleh dengan spesial karakter seperti bintang, kali, bagi, dan segala macamnya, ya, dan tidak boleh ada mengandung spasi. Nah, sama dengan pemrograman yang lain. Hanya saja di PHP ditambah dengan tanda dolar, ya. Nah, ini saya contoh di sini saya singgung juga. Di sini ada buka dengan slash bintang dan bintang slash ini untuk menambah komen ya di pemrograman kalau komentar lebih dari satu baris. Tapi kalau satu baris di PHP seperti ini ya, hanya 2 slash saja. Ya, ini komentarnya seperti itu. Atau dengan tanda tagar ya, dengan ini komentar. Jadi ada 3 cara ya. Dengan slash 2 kali, dengan tagar, atau dengan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kembali lagi ke variabel. Contoh ya, saya menggunakan variabel sini ya. Ini ada PHP dan buka dan tutupnya di sini. Maka saya akan nulisnya di sini gitu ya. Bintang misalnya ini adalah teks ya, sama dengan Sayuti gitu ya. Ini mau saya ganti dengan hello Sayuti. Sayutinya ini di variabel teks. Oke. Saya simpan, maka saya running programnya. Ini saya sudah saya jalankan. Ini kalau belum paham ini silakan kembali lagi ke yang video pertama kemarin. Nah, ini dia, hello Sayuti. Ya. Kita tampung di variabel ya, teks sini variabelnya dan stringnya Sayuti. Maka kita tampili hello text ya. Boleh juga caranya seperti ini. Kita pisahkan dia dengan kalau mau ditambah lagi, misalnya di sampingnya misalnya apa kabar gitu ya. Ya, ini tidak ada tutupnya. Halo Sayuti, apa kabar? Ya, seperti itu. Nah, ini kalau teks ya, jadi bisa langsung tanpa ada tutup ya, bisa langsung seperti ini. Saya hapuskan ya. Atau bisa seperti tadi ya, titik tanda dipisahkan dengan separator titik. Nah, selanjutnya contoh lagi misalnya variabel x misalnya ya. X sama dengan 20, Y sama dengan 30 gitu ya. Ini bisa kita langsung di sini echo X tambah Y. Nah, ini bisa hasilnya nah, 50 ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita
bedakan yang variabel yang bersifat global dan lokal dan statik seperti apa. Nah, variabel global ini dapat digunakan di semua global dari pemrograman itu, bisa digunakan di mana saja. Tapi kalau lokal hanya di bagian tertentu saja, ya bagian sub dari program tertentu saja yang bisa menggunakan variabel tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya function, ya, function my variable. Ya. Nah, ini kita buka tutup kurung. Misalnya ini kan x y tadi ya. Nah, bisa nggak y ini kita kita pakai di sini echo variabel y, bisa nggak digunakan? Nah, kita panggil tadi my var ya. My var ini memanggil fungsi ya. Kita jalankan variabel. Nah, ini nggak ada ya, jadi nggak terdeteksi ya. Biar supaya jelas kita letak paragraf atau turun baris BR ya, kalau baris turun baris ini kalau jadikan paragraf seperti ini. Nah, variabelnya tidak deteksi ya, variabel y ya, unfill variabel y, nggak diketahui variabel y ini. Ya, y ini nggak bisa digunakan di sini, tapi di sini bisa. Ya. Nah, kalau kamu mau jadikan y ini bisa digunakan di sini juga, maka tadi caranya adalah mengubah dari y ini menjadi variabel global misalnya, ya, atau variabel y sama dengan global dari y. Ya. Perhatikan ya, penulisannya itu bukan dolar lagi ya, tapi y langsung. Nah, ketika ini dijalankan, nah variabel 30, jadi y itu sekarang udah jadi punya nilai sama dengan 30 nih. Ketika kita ini supaya nampak ya, kita jalankan, maka variabel y 30 gitu ya. Itu tadi. Nah, sekarang ini variabelnya y ini sudah global ya, sudah menjadi global. Atau kita tambah lagi, misalnya variabel y tambah 50. Nah, bisa nggak ini seperti ini? Nah, sekarang ya variabel y adalah 80. Tapi dia tidak bisa digunakan, y-nya ini bukan global ya, y ini nggak global. Jadi kita ambil di ini y dari sini saja global. Sebenarnya ini adalah global tapi tidak bisa masuk kemari kecuali dengan fungsi ini. Ya, ini bisa digunakan. Tapi kalau ini kita jadikan global juga, ya, global y, ya. Ini otomatis yang variabel di luar tadi ini akan berubah ya. Ini kan 50 ya, 50. Nah, sekarang menjadi 100 ya. Unfill y variabel y. Ya, ini enggak lagi seperti ini ya. Ya, ini saja, ini yang kita kopikan kemari. Nah, coba kita paksa seperti ini, bisa tidak? Kalau enggak, berarti kita harus tampung dia di variabel yang lain. Ya, sini ya. Sekarang dia 80 dan dia 100. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada statik ya. Statik. Misalnya saya punya fungsi function my static
Ya, start. Kita variabel lain misalnya n sama dengan statik ya. Statik n sama dengan 0. Artinya ini dapat berubah ya. Nah, n sama dengan n tambah 1 misalnya. Ini echo n, atau kita kasih seperti ini, echo n p. Ini untuk turun baris. Selanjutnya di sini kita panggil my start ya, my start. Panggil lagi my start biar nampak perbedaannya. Nah, 0 1. Oke, sekarang saat kita panggil pertama dia bernilai 0. Nah, selanjutnya n itu tambah 1. Kita panggil berikut lagi dia tidak 0 kembali ke 0 karena dia statik. Ya, kalau yang lain ya, kalau kita nggak pakai statik ini misalnya seperti ini. Nah, kita balikkan sekarang. Ini tetap 0 deh. Ya. Jadi perlu statik. Ketika ada perubahan, ini akan terus melanjut ya, tidak kembali lagi ke 0 awal ini. Walaupun diinisialisasi di awal itu 0, tapi karena dia statik, artinya dia nggak kembali ke 0 ke nilai terakhirnya. Ya, waktu ditambah 1 maka dia akan tambah 1. Ya. Kalau saya panggil lagi di sini maka dia variabel itu berubah menjadi 2. Ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi nampak ya perbedaan global, lokal. Kalau lokal bisa digunakan hanya di situ saja, dia tidak bisa dikirim ke tempat yang lain. Misalnya di function di situ saja. Ya, tadi saya ubah misalnya y-nya tetap di sini, y yang di sini tidak berubah gitu ya, masih tetap 30. Walaupun di sini sudah berubah menjadi 80 misalnya. Tapi ketika saya jadikan global di sini, maka di sini ikut berubah. Itu tadi yang pertama, variabel global dan lokal. Selanjutnya ada variabel yang statik. Ya, beda statik dan dinamis ya. Kalau statik dia akan terus berubah mengikuti yang berikutnya. Kalau dinamis dia akan kembali lagi ke saat pemanggilan itu juga ya. Kalau panggilan itu dipanggil dia 0 ya tetap 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini ya mudah dipahamin ya, saya tutup. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.